Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-78 yang bertopik tentang Yesus Kristus pada bagian kedua, di mana kita akan melanjutkan kebagaimanaan Allah kita dalam esensi sebagai Allah dan kebagaimanaan Sang Firman dalam esensinya sebagai manusia. Sekalipun yang menjadi manusia adalah Sang Firman, tetaplah kita tidak bisa memisahkan dua pribadi ilahi yang lain, yaitu Sang Bapa dan Sang Roh Kudus dari Sang Firman. Ini harus kita pelajari dengan seksama, dikarenakan keberadaan Allah kita itu sangat unik dan melampaui akal logika kita. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita mengembara tanpa kendali untuk mewujudkan Allah di dalam diri kita. Perbuatan itu sangat keliru. Kita harus membiarkan Allah sendiri melalui Alkitab yang berbicara kepada kita. Informasi dari Alkitab itu lebih daripada cukup kita pakai untuk mengenali Allah. Semua informasi Alkitab itu bisa kita ikuti dengan nalar sehat kita, sekalipun kita tetap memiliki keterbatasan untuk mengaktualisasikannya. Sebagai contoh, ada seorang pendeta yang kebingungan dalam menempatkan Sang Firman atau pribadi kedua Tritunggal. Apakah di kanan atau di kiri Sang Bapa, seperti dikatakan kitab Wahyu? Ditambah, pendeta ini begitu bingung untuk memahami keberadaan tahta Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membantu Pak Pendeta ini untuk bersama-sama memahaminya. Bila pendeta ini berpikir tentang film 3 dimensi, maka dia akan paham susunan gambar yang terjadi. Bila film 3 dimensi kita tonton tanpa kacamata 3 dimensi, maka yang kita lihat adalah gambar yang bertumpuk-tumpuk di dalam frame 2 dimensi. Padahal peristiwa di kitab Wahyu itu digambarkan lebih dari sekedar 3 dimensi, tetapi berikut dengan sekuensnya atau urutan peristiwanya juga. Sekalipun demikian, Rasul Yohanes tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya. Bukan karena iman semata dia dapat melihat susunan Tritunggal itu, tetapi memang Allah memberi kacamata yang kita perlukan untuk memahami Dia yang hidup itu. Allah begitu fair. Dia membuka diri semaksimal mungkin yang dapat dicapai manusia. Kita perlu memahami ini lebih dalam agar kita tidak keliru untuk memberitakan Allah Tritunggal serta Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua hal ini similar, dan kita tetap memulai dari konsep tentang Allah, baik dalam ketritunggalannya maupun dalam dwi natur Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini, kita harus melihat kebagaimanaan Sang Firman dalam tubuh esensi Allah dan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengulangi sedikit dari episode lalu. Yesus Kristus adalah Allah, dikarenakan
Allah sendiri yang berinisiatif melalui Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Jadi, tidak pernah terjadi sebagaimana besar mulutnya penceramah Utslim yang mengatakan Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan atau manusia dipertuhankan umat Kristen. Saudara benar-benar harus berhati-hati dengan tuduhan yang terlihat simpel ini. Iblis di dalam kasus ini memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa dengan memanfaatkan celah pada saat Sang Firman mengosongkan dirinya ketika menjadi manusia. Dan kemudian Sang Firman dipermuliakan Bapanya kembali setelah dia menyelesaikan tugas penebusan manusia. Celah ini dipakai iblis menyebarkan hoaks bahwa itulah saat Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan. Banyak hoaks dari iblis yang memakan korban, termasuk seorang biarawati yang murtad dari kekristenan. Bukan karena ajaran Alkitab yang salah, tetapi celah yang diciptakan iblis ini banyak dipakai orang yang murtad dari Kristen untuk membenarkan tindakannya yang salah yang berujung murtad. Betapa jahatnya iblis ini. Yang terjadi sebenarnya adalah Sang Firman menerima kembali kemahamuliaannya yang sebelumnya dikosongkan dari diri Tuhan. Itu terjadi agar prosesi penyelamatan manusia melalui pengorbanan Sang Firman dapat terjadi. Seperti yang telah kita pelajari, yang mati di kayu salib itu adalah manusia Yesus Kristus, bukan Sang Firman sebagai Allah. Begitu fair Tuhan kita. Ini sudah sering kita bahas. Sekalipun demikian, nanti tetap akan kita bahas di episode-episode berikut. Saudara-saudara yang terkasih, penekanan untuk pembahasan Yesus Kristus harus berawal dari sini. Bila Sang Firman hanya sekedar berada di dalam tubuh manusia, maka Yesus Kristus belum menjadi manusia dalam arti esensi manusia yang sebenarnya. Bila hanya memakai tubuh manusia, maka Yesus Kristus tidak lebih dari Teofani atau Kristofani, di mana Sang Firman berada di dalam tubuh manusia yang bukan manusia. Oleh karena inilah, Yesus Kristus harus memiliki roh manusia yang juga berfungsi menghidupkan sisi kemanusiaan Tuhan, seperti hati nurani, akal budi, dan nalar. Jadi, Allah kita bukan sekedar mengambil postur dan naluri kemanusiaan, tetapi jauh lebih daripada itu. Sang Firman mengambil gambar, rupa, atau identitas Allah itu sendiri yang diberikannya pada manusia Yesus Kristus. Itulah roh manusia. Dengan demikian, sudah benarlah koridor Allah menjadi manusia, yang merupakan strata tertinggi dari seluruh makhluk hidup. Bila tidak ada roh manusia, maka Sang Firman berada di dalam tubuh manusia yang dihidupi dan segalanya dikendalikan oleh roh Sang Firman itu sendiri. Ini berarti Sang Firman tidak pernah mengosongkan diri. Dan bila ini terjadi, maka konstruksi Alkitab akan amburadul.
Karena sudah pasti Allah tidak akan bisa mati. Sehingga prosesi penebusan melalui pengorbanan di kayu salib hanyalah pepesan kosong belaka. Hal seperti ini yang tidak dapat dinalar Nabi Kutim atau Nabi umat Ujlim. Sehingga mereka mengatakan Yesus Kristus tidak disalibkan. Yesus Kristus digantikan oleh Barnabas atau Yudas Iskariot. Di satu sisi, mereka ingin merendahkan Yesus Kristus. Tetapi entah apa yang terjadi, niatan itu tidak bisa terjadi. Yang terjadi malah mereka semakin mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mengklaim merekalah umat yang sebenarnya dari Yesus Kristus. Betapa merananya Nabi Kutim di alam kuburnya. Dari niatan untuk menggagalkan karya salib serta menentang kealahan Yesus Kristus, justru yang terjadi mulut mereka bersaksi, Yesus Kristus berada di sorga. Ini keajaiban Allah. Seperti kesaksian Alkitab. Suatu saat kelak, Bani Kedar akan memenuhi pelataran Allah dan mereka memuliakan Yesus Kristus. Sekarang, nubuatan itu semakin terlihat. Mereka adalah domba yang juga dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Berasal dari kandang yang lain. Semua tetap berada di dalam pokok anggur Allah. Di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bacalah Alkitab secara perlahan. Renungkan dan jangan lupa berdoalah terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab dengan jelas bersaksi Allah adalah roh yang tidak bisa ditangkap panca indera kita. Sampai di sini sebenarnya kita sudah langsung stuck. Sudah tidak bisa membahas apapun. Secara dunia manusia, kita tidak memiliki definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana yang dikatakan mengenai roh itu. Konsekuensinya, kita tidak bisa menyederhanakan arti roh dengan cara apapun. Juga tidak bisa kita analogikan atau kita padankan entah sebagai apapun, karena kita tidak bisa melihatnya. Bahkan kita tidak bisa merasakannya dengan indera kita. Sekalipun demikian, Alkitab tetap menjelaskan tentang roh Allah ini di dalam segala keterbatasannya. Mengapa saya katakan dalam segala keterbatasan Alkitab? Kita harus sadar, Alkitab sendiri tidak akan pernah mampu menjelaskan dengan lengkap tentang Allah. Jangankan mengenai Allah. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 21 ayat 25. Segala perbuatan Yesus Kristus sebagai manusia juga tidak mampu dicatat Alkitab. Apa arti dari itu semua? Hanya satu jawabnya. Yesus Kristus terlalu besar untuk kita pahami. Dia melampaui seluruh akal budi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu berkecil hati tentang kemungkinan kita bisa melihat Allah. Alkitab tetap memberi jalan, bahkan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan kebersihan hati. Ini memperlihatkan sebuah jalan melalui persekutuan roh. Iya, Allah adalah roh yang dapat kita kenali melalui roh manusia
kita. Sebagaimana Allah bisa memeriksa relung hati kita melalui roh manusia, atau dengan kata lain, pelita Tuhan itu. Di samping secara hati, Alkitab juga memberi informasi sebagaimana yang disaksikan Rasul Yohanes di kitab Wahyu, di mana dia memperlihatkan keberadaan Allah yang dilingkupi cahaya yang tidak terhampiri. Dari dua hal ini, kita bisa melihat betapa hati-hatinya Allah mengenalkan dirinya. Tidak sekedar kasat mata berupa cahaya yang tidak bisa kita hampiri, tetapi juga harus dikenali hati nurani yang murni atau roh manusia kita. Memang benar, Allah tidak bisa ditangkap panca indera, tetapi dapat dikenali roh manusia kita. Dari kesaksian Alkitab ini, terlihat Allah mengenalkan dirinya secara rohania dan secara jasmania. Sekarang, mari kita lihat kebagaimanaan Allah Tritunggal itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus paham, jangan membingkai Allah sebatas kemampuan otak kita. Ini saya tujukan bagi kalangan yang mencoba mempermainkan ketritunggalan Allah. Jangan merasa memiliki novum baru atau bukti baru tentang Allah yang seolah tidak mampu digali atau yang luput dari perhatian para bapa gereja mula-mula. Pendapat itu sangat gegabah. Mereka, para bapa gereja yang hidup sedemikian saleh pun tetap berhati-hati menggali Alkitab demi melahirkan doktrin Tritunggal. Bagaimana Anda bisa berkata bahwa Anda menemukan novum baru dan dengan segala kepongahan Anda merendahkan para bapa gereja mula-mula? Para bapa gereja membuat intisari Tritunggal dari Alkitab dengan tujuan menjaga umat tentang keunikan Allah. Allah kita didefinisikan dengan tidak tanggung-tanggung, yaitu ketunggalan yang unik secara jasmania dan rohania. Di sini, ketunggalan yang unik secara jasmania dan rohania itu saya maksudkan untuk Allah Tritunggal. Jadi, belum pada kedwitunggalan Yesus Kristus, di mana kepenuhan jasmania Allah berada di dalam diri Yesus Kristus. Ini yang akan kita dalami di episode ini. Memahami keluarbiasaan Allah dalam konsep Tritunggal tidak dimaksudkan para bapa gereja mula-mula sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam sorga Allah. Bukan itu intinya. Sekalipun memang tidak bisa kita abaikan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak pernah mampu mengenali Allah secara total dalam ketritunggalan ilahinya. Karena kita hanya makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan. Jadi, kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak akan selamat bila tidak mampu menjelaskan tentang Tritunggal Allah. Tetapi, kita juga tidak boleh sembarangan dalam mengenali Allah kita. Sikap sembrono kita bisa menghilangkan keselamatan bila kita keliru memahami Yesus Kristus sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi, segala pendapat harus dipastikan
tidak akan merusak konstruksi Alkitab. Artinya, Tuhan Yesus Kristus yang dimaksud Alkitab itu hanya bisa kita kenali melalui Tritunggal yang juga dipersaksikan Alkitab. Alur pemikiran logisnya harus seperti itu. Dengan demikian, kita tidak melakukan kesembronoan. Karena iblis sendiri juga sangat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Justru posisi Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus itu yang membuat iblis uring-uringan. Artinya, memang iblis juga mati-matian memberi kesaksian tentang Tritunggal yang berbeda dengan yang dikatakan Alkitab. Kita ingat, sebelum iblis diusir, dia adalah warga negara sorga. Dia malaikat yang gilang gemilang yang merupakan salah satu malaikat berstatus panglima perang Allah. Tidak heran. Sekarang banyak orang yang mengaku Kristen justru ingin meruntuhkan doktrin Tritunggal. Banyak dari mereka yang memulai dengan melecehkan para bapa gereja mula-mula. Kita akan saksikan perbedaan utama, di mana para bapa gereja menegakkan Alkitab, sementara orang-orang keblinger justru ingin meruntuhkan konstruksi Alkitab. Kejahatan mereka ini begitu luar biasa. Bila tidak bertobat segera, semua akan terlambat dan tidak berguna lagi. Saudara-saudara yang terkasih, yang diminta para bapa gereja hanyalah berpegang teguh pada kebagaimanaan Allah kita, yang ternyata tidak tunggal mutlak atau hanya satu pribadi semata. Allah kita sangat kompleks. Ini harus kita pahami. Allah itu sangat kompleks. Para bapa gereja sudah memberikan doktrin Tritunggal untuk kita, yang kita ucapkan setiap hari Minggu di gereja melalui pengakuan iman percaya. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan demikian, para bapa gereja mula-mula sudah membentengi kita dari upaya-upaya jahat, sekte-sekte, atau ajaran-ajaran yang ingin merusak Alkitab, dengan mencoba memberikan atau mengenalkan Yesus Kristus yang lain. Yesus Kristus yang dimirip-miripkannya dengan yang ada di Alkitab. Tetapi bila Anda pakai ayat Alkitab untuk menguji Yesus Kristus mereka, maka konstruksi Alkitab akan tercerai-berai. Sangat tampak betapa para bapa gereja mula-mula ketika membuat intisari Tritunggal itu selalu didampingi Roh Kudus Tuhan. Marilah sejenak kita bersama-sama merenungkan kebesaran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kita akan terkejut pada sebuah realita tentang keberadaan Allah. Di dalam daya tangkap manusia, melalui seluruh indera dan seluruh capaian pengetahuan manusia, sesungguhnya Allah tidak ada. Bahkan seluruh indera kita tidak mampu merasakannya. Sekeras apapun usaha kita, kita tidak akan pernah mencapai diri Allah. Sekalipun melalui bekas-bekas yang ditinggalkannya pada ciptaannya. Allah bisa kita rasakan hanya melalui pengenalannya sendiri. Uniknya, justru dia bisa kita rasakan hanya dalam persekutuan yang sangat mendalam dengan dia, yaitu
persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Roh manusia kitalah yang bersekutu dengan roh Allah. Roh manusia kita adalah roh yang suci, yang dalam bahasa Alkitab disebut sebagai pelita Tuhan atau hati nurani yang murni. Adalah roh yang berasal dari Allah, yang kembali ke Allah bila manusia mati. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang sangat unik, dikarenakan pada manusia dilekatkan identitas ilahi berupa roh manusia, merupakan jembatan rohani sebagai media penghubung manusia dengan Allah. Roh manusia berada di dalam hati. Oleh karena itu, kita harus membersihkan dan mensucikan hati kita. Dengan demikian, roh manusia berada di tempat yang suci, sehingga dapat bersekutu dengan roh Allah di dalam tempat dan cara yang benar. Inilah arti di dalam kebenaran. Jadi, bukan sekedar di kamar tertutup atau tempat yang khusus. Karena Alkitab bersaksi melalui kitab Injil di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Juga di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat di atas membuat kita sadar bahwa manusia sedari awal penciptaan dimaksudkan sebagai makhluk ilahi, dikarenakan diberikan Allah gambar atau rupa atau identitasnya yang bernama roh manusia itu. Oleh karena itu, segala yang berkaitan dengan manusia dipandang Allah melalui standar hidup batinia. Sebagaimana dikatakan di Yakobus 4 ayat 17, bahwa standar dosa orang Kristen dihitung dari dosa yang muncul di dalam hati. Bukan hanya sekedar yang dilihat mata manusia. Memanglah, kita tidak bisa membohongi Allah. Lengkaplah kesaksian Alkitab, ditambah Amsal 20 ayat 27, bahwa Allah menelusuri relung hati kita melalui pelita Tuhan atau roh manusia, sekaligus sebagai sarana komunikasi manusia dengan Allah. Mari kita membaca dari Yakobus 4 ayat 17 dan Amsal 20 ayat 27. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita lanjutkan dari Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang membuat orang Kristen tidak perlu berteriak-teriak di jalan atau melalui toa untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Cukup hanya melalui doa di dalam hati. Karena di dalam hati kitalah berada roh manusia kita yang bersekutu dengan Roh Kudus. Realita ini jugalah yang terjadi pada sisi kemanusiaan Yesus Kristus, di mana roh manusia Tuhan bersekutu dengan sempurna dengan roh Sang Firman. Dengan demikian, Yesus Kristus mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar sekalipun Sang Firman mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri di sini bukanlah meniadakan diri, melainkan
berada di dalam tingkat yang paling bawah dari sebuah aktivitas rohania, yaitu sebatas persekutuan. Sebuah catatan bagi kita. Penulisan roh manusia di seluruh Alkitab menggunakan huruf kecil. Artinya, roh manusia tidak sama esensinya dengan roh Allah, sekalipun tetap berasal dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun hanya sebatas persekutuan, Alkitab bersaksi, iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Ini bukan hanya sekedar bahasa kiasan, itu adalah realita yang terjadi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kemanusiaannya, Dia tetap melahirkan otoritas ilahi. Di dalam kesempurnaan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus yang bersekutu dengan Sang Firman, yang terjadi hanya rasa takluk dari roh manusia yang memang secara dasariah adalah sebentuk roh yang lemah lembut dan penurut. Inilah yang membuat di dalam diri Tuhan tidak ada dua pribadi atau kepribadian ganda. Yang terjadi adalah pribadi tunggal dan akan melahirkan kehendak yang satu juga. Ada kemiripan antara dwinatur Yesus Kristus dengan Allah Tritunggal. Bila di dalam dwinatur ada dua keadaan yang dimiliki Sang Firman, yaitu sebagai ilahi dan sebagai manusia. Dan di dalam dua keadaan ini, Dia tetaplah Allah. Karena Allah melalui Sang Firman-lah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dari memahami ini kita sadar, natur manusia Tuhan adalah natur tambahan sekalipun tetap manusia 100%. Dengan demikian, di dalam tubuh yang sama ini ada dua roh yang mencerminkan eksistensi real Yesus Kristus, yaitu roh Sang Firman serta roh manusia yang juga milik Sang Firman itu sendiri. Kedua roh ini bersekutu dengan sempurna. Oleh karena itu, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus tetap hanya ada satu kehendak, yaitu kehendak Sang Firman. Dan kehendak Sang Firman adalah kehendak Allah. Demikian juga di dalam ketritunggalan Allah. Ada tiga pribadi, Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus, berada di dalam persekutuan yang sempurna dan juga hanya bisa melahirkan kehendak yang sama, yaitu kehendak Allah. Inilah keberadaan Allah orang Kristen yang sedemikian rumit, jauh di atas pemikiran kita, tetapi tetap bisa kita telusuri dengan penerangan Roh Kudus Tuhan. Inilah standar tentang Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri, melalui persekutuan mendalam ditambah segala perbuatan Allah, ternyata Dia ada dan berada pada suatu tempat atau kondisi atau dimensi atau di sesuatu yang tidak kita mengerti kebagaimanaannya. Allah kita bukan materi. Meskipun di dalam kemahakuasaannya, Dia mampu menjadi apapun. Jadi, bila Allah Anda tidak mampu menjadi apa-apa, maka Allah Anda bukan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi saya ulangi, Allah bisa menjadi apapun, sepanjang Dia memiliki tujuan dan semua di dalam integritasnya sendiri. Jadi, yang membatasi Allah hanyalah dirinya sendiri.
bukan isi kepala kita. Sekalipun terlihat sepertinya tidak ada informasi yang bisa dipakai untuk melakukan pengenalan di mana Allah berada, ternyata Alkitab tidak diam. Alkitab memberi informasi yang cukup melalui Kolose 1 ayat 16. Ternyata kita tidak perlu mencari Allah, karena kita berada di dalam diri Allah sendiri. Penjelasan ini sangat luar biasa, sekaligus menjelaskan segala yang diciptakan ternyata ada di dalam Yesus Kristus. Konsekuensi dari ini, di luar diri Yesus Kristus adalah dirinya sendiri juga, di dalam kemahamuliaannya sebagai Sang Firman. Di dalam persekutuan Tritunggal Allah. Artinya, tidak ada lagi yang berada di luar diri Yesus Kristus. Saya berharap Anda mau membaca Kolose 1 ayat 16. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.